Shalom. Mari kita buka Roma 8 ayat 19 sampai 21. Roma 8 ayat 19 sampai 21. Saya beri judul sesuai dengan judul perikop, pengharapan anak-anak Allah. Roma 8 ayat 19 sampai 21. Saya akan bacakan. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kita beragama, pasti setiap orang beragama pasti mempunyai tujuan. Tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupannya kelak, ya. Kita sebagai orang-orang Kristen, beragama Kristen, sudah barang tentu pengharapan kita yakni surga. Demikian juga dengan orang-orang Muslim dan lain sebagainya, ya. Sementara dari agama lain mengharapkan karma yang baik di dalam kehidupannya, supaya ketika dia meninggal, maka karma yang terbaiklah yang terjadi di dalam kehidupannya, reinkarnasi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, sebagai orang Kristen bukan hanya kita beragama Kristen, tetapi kita adalah orang-orang percaya yang membuat kita menjadi anak-anak Allah. Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Sebutan kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya bukan hanya disebut orang Kristen, Nasrani, tetapi dia adalah anak-anak Allah. Apa yang membedakan kita dengan orang-orang yang beragama lain? Kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah bukan hanya sekedar sebutan anak-anak Allah, tetapi sebagai anak kita mempunyai warisan di dalam kekekalan. Jadi dengan kata lain, kita diangkat sebagai anak Allah, kita akan mendapatkan tempat di dalam kekekalan tersebut. Kita masuk di dalam kehidupan kekal, bukan hukuman kekal. Tempat kita adalah nanti di dalam kebahagiaan bersama-sama Tuhan di dalam kehidupan kekal, atau dengan kata lain kita akan tinggal di surga setelah akhir zaman nanti. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, itulah pengharapan kita sebagai anak-anak Allah. Bahkan Alkitab katakan di dalam ayat 21, ya, kita akan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, nah pengharapan kita adalah kita akan dimuliakan sebagai warga kerajaan surga. Sebagai anak-anak Allah kita akan mendapatkan kemuliaan. Bapak Ibu bayangkan kalau seandainya seorang atlet, ya, dia berlatih siang malam, berlatih mati-matian. Supaya apa? Supaya untuk mendapatkan juara, ya. Untuk mendapatkan juara dia dimuliakan oleh karena ada kemenangan di dalam kehidupannya, dalam pertandingan tersebut, maka dia harus berlatih, bersusah payah berlatih siang malam. Supaya apa? Dia mendapatkan kemenangan atau kemuliaan, ya. Itulah pengharapan dia. Ketika kita datang kepada presiden, Bapak Ibu, presiden juga menaruh belas kasihan kepada kita dengan persoalan kita miskin dan lain sebagainya. Lalu kemudian presiden memberikan kita cek 1 miliar rupiah, ya. Cek tersebut belum menjadi uang, tetapi ketika kita megang cek tersebut dan melihat tanggal tempo atau jatuh temponya pencairan cek tersebut, maka apa yang terjadi? Kita akan sukacita. Karena apa? Ada pengharapan.
kita bebas dari kemiskinan karena kita sudah menggenggam cek. Ya, kita akan mendapatkan sejumlah uang dari nilai nominal di dalam cek tersebut. Siapa yang memberi? Yang memberi adalah presiden. Bisa diharapkan presiden tidak berbohong. Demikian juga dengan kita. Ya, ketika kita mau berangkat ke suatu tempat, katakanlah kita pergi ke Singapura. Nah, kita beli tiket dan apa yang terjadi? Kita mendapatkan tiket. Kita suka cita sekali karena apa? Karena kita sudah mendapatkan kepastian untuk berangkat ke Singapura karena kita sudah memegang tiket untuk berangkat ke sana. Kita belum berangkat ke sana tetapi sudah ada sukacita. Karena apa? Karena kita sudah ada dapat kepastian untuk berangkat ke sana. Demikian juga ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mendapatkan kepastian untuk masuk dalam kerajaan Allah bersama-sama Tuhan di dalam kebahagiaan kekal. Karena apa? Karena kita sudah diangkat sebagai anak-anak Allah, bahkan diperlengkapi dengan kuasa. Katakanlah misalnya sekarang kita diadopsi sebagai anak presiden, anak raja, sudah barang tentu kita berhak untuk masuk istana Bogor, istana negara. Karena apa? Karena status kita menjadi anak Allah. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah kita menjadi anak-anak Allah? Bukan hanya sekedar kita mendapatkan atau mengharapkan kita akan mendapatkan kemuliaan, ikut dalam kebahagiaan kekal. Kita masih ada di dalam dunia ini. Sudah barang tentu kita mempunyai tugas sebagai anak-anak Allah. Tuhan katakan di dalam Matius 28, pergi jadikan semua bangsa muridku. Jadi inilah tugas kita Bapak Ibu, untuk membuat orang-orang lain percaya kepada Tuhan. Dengan kata lain, selama kita masih ada di dunia, bukan hanya sekedar kita berharap untuk mendapatkan kemuliaan tersebut, tetapi ada tugas pada kita untuk apa? Melawan kegelapan dunia ini, melawan pengaruh si jahat kepada orang-orang di dunia ini. Kita tahu bahwa seluruh orang di dunia ini, di dalam dunia ini, dipengaruhi oleh dosa. Kita menurunkan sifat-sifat jahat oleh karena dosa tersebut. Ya, jadi dengan kata lain, sebelum kita percaya Tuhan, sifat dosa itu masih ada di dalam kehidupan kita. Jatuh bangun kita melawan dosa. Seluruh manusia berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Jadi dengan kata lain, bahwa seluruh kehidupan di dalam dunia ini Bapak Ibu, ujung-ujungnya adalah hukuman kekal, maut. Nah, kita yang sudah mendapatkan pengharapan, kepastian untuk mendapatkan keselamatan tersebut, hidup di dalam kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan sebagai anak-anak Allah. Tugas kita adalah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dengan roh yang ada di dalam kehidupan kita adalah roh Tuhan sendiri yang membuat orang lain juga percaya kepada Tuhan. Tugas kita adalah memberitakan jalan keselamatan itu kepada mereka, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai jalan kebenaran di dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya roh Tuhan itu yang membuat kita untuk kita bergerak untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih terhilang. Inilah tugas kita selama kita menantikan pengharapan itu digenapi di dalam kehidupan kita. Kemuliaan itu bukan hanya untuk kita, tetapi untuk orang lain juga yang memerlukan keselamatan itu. Tuhan memberkati. Shalom.